Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai program daripada kerja kita, daripada Komisi Sosial yang malam hari ini. Kita akan mengisi kegiatan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Hosea Kurniadi, ya, salah satu jemaat di GMI Immanuel Jakarta. Ya, salah satu tokoh ya gereja kita Metodis untuk wilayah 2 ini. Sebagai perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu, Pak Dokter ini sudah kami kenal lama ya semenjak saya mahasiswa begitu. Kalau kami sakit pasti carinya Dokter Hosea begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama ya untuk seminar kesehatan ini dengan topik hidup sehat ya di masa akhir pandemik COVID-19 yang mana kita ketahui Bapak Ibu sepertinya ya COVID ini sudah di penghujung ya, bagaimana kita tetap mempraktekkan hidup sehat di masa-masa akhir pandemi COVID-19 ini. Perkenalan selanjutnya nanti kami serahkan saja langsung ke Pak Dokter untuk boleh memperkenalkan diri dan memberikan materinya. Baik Pak Dokter, kami serahkan ke Pak Dokter. Sebelumnya Bapak Ibu, mari terlebih dulu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini kami boleh bersama-sama melayanimu untuk hidup sehat, tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani dan fisik kami. Biarlah Tuhan melalui seminar pada malam hari ini, kami terus dapat melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Maka Tuhan berkati Pak Dr. Hosea yang akan membagikan materi ini kepada kami. Tuhan juga yang menolongnya, supaya kami boleh bersama-sama melayanimu di dalam gerejamu ini. Terpuji namamu Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan pengasihanmu, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus saja kami sudah berdoa. Amin. Baik, Pak Dokter, kami serahkan ke Pak Dokter waktu selanjutnya. Monggo. Oke. Terima kasih ya sebelumnya kepada Pendeta Jupiter dan jemaat Bogor sekalian yang sudah lama saya belum pernah kunjung ke sana ya. Mohon maaf karena memang sibuk terus ya. Baik dengan pelayanan, pekerjaan dan khususnya di dalam pelayanan kita itu khususnya di bagian misi ya, sering keluar kota ya. Nah, malam hari ini saya diundang untuk dibicarakan mengenai soal pandemi yang berakhir itu. Kemudian hidup sehat. Nah, mungkin ini ada istilahnya yang tadi pandemi pada masa berakhir, itu sebenarnya tidak tepat ya. Karena pandemi sampai sekarang belum berakhir, ya. Sampai kapan tidak tahu. Ya. Jadi sebenarnya mengenai pandemi COVID-19 ini sangat ruwet dan sangat tidak mengerti ya oleh para ahli-ahli, ilmuwan, epidemiologi dan juga semua dokter-dokter hingga saat ini. Walaupun di WHO, di pusat kita kesehatan kita di Indonesia dan bahkan di negara maju juga ya, Amerika ya, Eropa masih belum jelas penyakit ini ya. Dan sebelum mulai penyakit ini akan saya bicarakan dulu mengenai bagaimana soal pandemi ini terjadi ya. Tentu ada sejarahnya. Nah, sebelumnya saya menceritakan dulu bagaimana orang itu bisa kena penyakit ya. Jadi seorang bisa kena penyakit itu sebenarnya tergantung 3 faktor. Yaitu faktor pertama itu yang kita sebut host ya. Yang kedua itu lingkungan. Yang ketiga adalah agent ya. Jadi ketiga hal itu kalau tidak bertemu tidak mungkin orang itu sakit. Karena kalau ada host
tidak ada agent yang serang, tidak mungkin sakit. Kalau agent tidak dalam lingkungan yang cocok juga tidak mungkin dia menyerang, ya. Nah, host itu apa? Host itu bisa manusia, bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan, ya, binatang. Nah, kalau lingkungan kita jelas tahu, misalnya cuaca, ya, hujan, lembab, panas, dingin itu juga mempengaruhi lingkungan itu mempengaruhi hidup dari makhluk dan hidup dari bakteri dan dari semua bibit-bibit penyakit. Nah, agent itu termasuk bakteri, virus, jamur bahkan, ya, dan juga ada bahan kimia, bahan radiologi yang mengandung radiologi yang bisa mengandung untuk merusak, ya, tubuh manusia. Nah, kalau host itu penting ada daya tahannya. Memang itu kodrat dari manusia itu dan binatang itu sebenarnya ada daya tahan, tetapi oleh karena pengaruh lingkungan, kemudian juga ada agent, ya, virus, bakteri menyerang sehingga kemudian timbul penyakit. Maka ketiga hal itu harus ada sangkut paut kaitannya. Maka untuk itu host harus menjaga diri untuk mempunyai daya tahan yang cukup baik. Baik untuk misalnya binatang, untuk tumbuhan, nah, untuk manusia, ya. Karena satu saat kalau ada agent yang menyerang, misalnya bakteri, virus bisa nyerang binatang, manusia, demikian juga jamur bisa menyerang juga untuk tumbuhan, ya. Jadi kesemua itu ada hubungannya sehingga lingkungan itu juga perlu diatur supaya kenyamanan sehingga manusia itu tidak mudah kena penyakit. Nah, untuk khusus pada masa ini kita akan bicarakan mengenai khususnya penyakit pandemi, ya, yang melanda dunia sekarang ini. Di mana secara global kita tahu semuanya, ya, kewalahan. Bahkan merusak ekonomi, merusak hubungan manusia, ya. Nah, semua itu mempengaruhi oleh karena virus yang begitu ganas ini. Nah, sejarah dari pandemi COVID ini dimulainya dari tahun 2019 bulan Desember, yaitu di Tiongkok, Wuhan, muncul semacam virus di mana itu penyebarannya begitu cepat, ya, sehingga juga kasus ini penyebaran menyebabkan banyak yang meninggal. Dan begitu ganasnya virus itu membuat semua bangsa dan negara tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya dengan cara mencegah, ya. Dan untuk mengendalinya virus ini sulit sekali karena sampai saat ini tidak ada obat untuk virus ini, ya. Dan juga untuk pencegahannya sangat sulit, harus hati-hati semua. Nah, sejak sejarah ini mulai dari Wuhan, kemudian itu bulan Desember mulai, kemudian di Tiongkok terpaksa melakukan suatu sistem pencegahan dengan lockdown, ya. Jadi artinya menutup kota, menutup desa, jalan, dan menutup semua yang ada hubungan dengan transportasi manusia supaya penularannya tidak
cepat menyebar. Tapi karena kemajuan global ini, nah virus ini kemudian menyebar juga keluar ke Amerika, ke Eropa, ya, ke semua negara. Bahkan di Indonesia waktu itu menganggap aman, ya. Tapi mulai bulan 2020 pertama kalinya oleh Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk 2 kasus. Itu waktu itu 2 kasus saja, ya, bulan Maret. Nah, kemudian Indonesia juga muncul pandemi hingga seluruh Indonesia, ya, bahkan menyebabkan jutaan orang hingga saat ini, sekitar 6 juta lebih yang kena, yang meninggal juga cukup banyak, ya, berapa ratus ribu. Dan kalau di negara-negara maju, kita anggap tadinya kalau negara maju tentu pengobatan semua sangat baik, tidak mungkin ya begitu banyak kematian. Tetapi itu kewalahan juga. Lihat di Amerika, matinya berapa juta orang, ya. Kemudian di Perancis, di Inggris, mereka sebenarnya alat kedokterannya bukan canggih lagi, sudah luar biasa punya. Tetapi masih tetap mengalami kesulitan. Nah, virus ini memang bentuknya yang kita sebut virus corona. Sebenarnya virus corona ini sebelumnya jauh hari, ya, tahun 1954 saja di Indonesia juga sudah pernah menyelidikinya yang disebut virus corona. Nah, ya pada waktu itu virus ini hidup pada kelelawar, ya, dan dia menular paling juga ke binatang lain, ya, ke biawak, ke binatang-binatang liar, ya, virusnya, dan tidak bisa menular ke manusia waktu itu. Dan kemudian sejak dari Wuhan, demikian juga di Tiongkok, mereka juga sudah lama menyelidiki virus ini. Dan virus ini hanya menyerang juga untuk binatang, dari ke kelelawar, ke biawak, ke babi, ya. Nah, kemudian tahu-tahu virus ini ada perubahan mutasi. Nah, mutasinya itulah yang menyebabkan virus ini akhirnya menyerang manusia. Nah, manusia yang sudah dikena serang virus itu kemudian bisa dari manusia menular ke manusia. Tadinya hanya binatang ke manusia, ya. Dan kemampuan virus itu menular itu aja. Tetapi kemudian setelah dia menyerang manusia, dari virus itu muncul mutasi sistem RNA-nya sehingga dia bisa antara manusia menular ke manusia. Bagaimana penyebaran virus ini? Penyebaran virus ini memang dia mulai seperti influenza. Sebenarnya virus ini termasuk golongan virus seperti influenza. Dan juga pada tahun 2003, kita masih ingat itu ada pandemi juga, ya, yang disebut MERS di Middle East, Timur Tengah, ada semacam flu yang mematikan. Demikian juga ada SARS yang disebut pada saat itu, ya, singkatan dari severe acute respiration. Jadi dia menyerangnya pernafasan semua. Nah, waktu itu dia mulai masuk di Indonesia juga, tapi kasusnya nggak begitu banyak dan begitu hebat. Memang juga banyak kematian. Kemudian muncul juga dari virus itu menjadi dari burung menyerang, berubah bisa menyerang manusia, ya, yang disebut flu burung 5N H1. Nah,
virus ini juga berubah-berubah mutasi. Tetapi untuk MERS, SARS, dan juga untuk flu burung kemudian teratasi, ya, karena memang virus ini tidak begitu ganas. Tetapi untuk virus COVID-19 ini itu sangat luar biasa. Memang banyak ahli-ahli di dunia ini dengan segala upaya untuk menyelidikinya. Ya, bagaimana proses berkembangnya, proses dia mutasi, dan proses dia untuk menular. Tetapi sampai saat ini belum ada satu teori atau satu empirik yang betul-betul berhasil bisa menyatakan semua kenyataan virus ini hingga saat ini. Kita lihat waktu di Tiongkok, Wuhan pertama kali muncul, kemudian mereka atasi, ternyata bisa berhasil dengan baik. Tetapi belakangan ini, ya, khususnya untuk bulan-bulan ini, minggu ini, di Tiongkok muncul lagi, ya, virus dengan mutasinya sudah beda. Jadi di Shanghai, ya, banyak juga kasus muncul lagi, sehingga mereka terpaksa lakukan lockdown semua. Itulah sampai saat ini, maka kita sebut virus pandemi ini belum selesai, belum terkendali. Ya, walaupun memang agak mulai mereda, khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia sudah gelombang ketiga, belum muncul gelombang keempat. Ya, mungkin negara lain yang sudah lewat gelombang 3 dan mungkin mulai juga mau masuk gelombang keempat, tidak ada yang tahu. Karena virus ini memang betul dinamis. Nah, dari sejarah penularan ini, kemudian banyak yang menyelidiki bagaimana virusnya, ya, menular, memasuki ke manusia. Kita tahu bahwa manusia itu ada melalui pernafasan, melalui selaput lendir yang di mata, ya, melalui makanan dari mulut, selaput lendir, virus ini bisa masuk. Sehingga untuk sementara sampai saat ini, maka semua negara dari WHO juga setuju jalan satu-satunya untuk mencegah supaya penularannya bisa dihalangi, yaitu dengan masker, cuci tangan, jadi sebutnya terkenal dengan 3M, ya. Nah, juga untuk menghindari kontak, harus jarak jauh, hindari kerumunan, ya, hindari ramai-ramai, makan bersama. Itu hanya satu metode pencegahan yang mungkin sampai saat ini dianggap berhasil untuk meredakan, hanya meredakan, ya. Nah, kita tahu bahwa virus ini itu bentuknya mungkin bisa ditayangkan oleh dari pendeta Jupiter, bisa nggak ditayangkan itu virusnya? Nah. Ya, ini sebenarnya virusnya, ya, yang disebut corona. Kenapa disebut corona? Memang dia bentuknya seperti, ya, bola yang ada bintil-bintilnya, crown, seperti kayak orang mahkota, ya. Nah, kita lihat itu strukturnya. Virus ini strukturnya ada bentuk yang kita sebut, ya, spike, ya. Spike itu merupakan cakram, ya, dan itu ada bentuk RNA, ya, yang ini, yang di tengah itu yang putih, ya, melilin. Nah, itu merupakan virus, ya, intinya, dan intinya ini sering berubah, ya. Sampai saat ini nggak ada obat yang bisa masuk untuk mencegah ke intinya itu, ya, sehingga obat-obatnya belum ada yang bisa jitu. Nah, kita tahu bahwa
macam-macam virus di dunia ini memang seperti virus demam berdarah, virus AIDS, ya, hepatitis, semua itu juga bentuk virus. Tetapi itu sudah mulai bisa diatasin karena virus itu sifatnya DNA. Tetapi ini virusnya RNA, lebih dalam lagi intinya. Sehingga untuk mencegahnya sulit sekali. Ya. Dan dia mutasinya cepat karena RNA itu mengandung banyak protein-protein yang panjang. Nah, setiap protein asam amino itu kalau dia ganti, itu sudah bentuk mutasi yang lain. Nah, bagaimana virus itu bisa masuk ke manusia? Dan itu ada yang disebut spike, ya. Spike itu cakram. Dan waktu virus ini ketular, misalnya pernafasan kita ngomong, ya itu virusnya kesebar, itu jarak jauhnya dia sebar bisa 1,5 meter sampai 2 meter, ya, karena melalui droplet, ya, kita punya ngomong itu ludah dan pernafasan itu akan bisa melempar sekitar 1,5 meter lebih. Maka oleh karena itu dianjurkan jaraknya paling enggak 2 meter. Nah, jadi virus ini yang bisa di luar, memang dia daya tahan hidupnya enggak lama. Itu paling juga kalau kena panas dan lain-lain, dia paling berapa jam dia akan mati sendiri karena dia enggak hidup di sel. Tetapi ternyata karena virus ini banyak, perkembangannya cepat, sehingga ada satu orang yang kena, nah dia cepat ada replikasi, artinya virus itu memecahkan, membentuk lebih banyak lagi virus, sehingga ya penyebarannya begitu cepat. Nah setelah kena virus ini, memang yang pertama mulai kena, biasanya dia masuk ke tubuh manusia, kira-kira itu namanya mulai orang itu akan timbul ya gejala, dan masa inkubasinya antara 2 hari sampai 14 hari. Nah, jadi kalau dia misalnya ketularan ke manusia, 2 hari kemudian orang itu mungkin akan mulai timbul gejala. Nah, gejala-gejalanya apa? Gejalanya dia seperti gejala flu, ya. Pada masa flu burung, ya, SARS juga hampir sama. Itu yang gejalanya seperti flu. Yang pertama biasanya panas, ya. Panasnya bisa lebih dari 38 derajat, ya. Jadi panas dan kemudian ada batuk, ya, dan yang paling jelas itu sesak. Maka waktu dulu ada flu SARS dan juga ada flu burung, itu maka disebut ya SARS. SARS itu artinya ya severe, ya, akut respiratory. Jadi ada suatu gangguan pernafasan yang akut, yang berat, ya, SARS. Dan virus ini juga COVID itu maka disebut SARS-CoV. Ya, SARS-CoV ya juga tetap pernafasan dengan corona tipenya 2. Tapi oleh WHO kemudian diambil namanya secara global seluruhnya disebut COVID-19 karena tahun 19 mulai. Nah, dan virus ini setelah dia kontak dengan tubuh manusia, misalnya karena droplet kita ngomong, dia ketempel di selaput lendir. Misalnya selaput lendir di hidung, atau di mulut, atau di mata. Ya, mata itu ada selaput lendir juga, yang putih itu. Nah, kemudian virus ini dengan
spike-nya, ya, namanya istilahnya cangkramnya. Dia mulai nempel, dia masuk, dan biasanya tubuh kita kan ada daya tahan. Ya, ada sel-sel tentara-tentara yang menjaga kalau ada benda asing masuk, dia langsung mencaplok. Jadi itu termasuk sel-sel limfosit T, limfosit B, makrofag. Dia kalau ada virus masuk, dia caplok. Tapi karena daya tahan tidak bisa memenangkan untuk virus ini, sehingga virus ini cepat malahan berkembang. Akibat berkembang besar, sehingga seluruh tubuh virus ini menyebar. Dia menyebarnya bukan menyebar di lokasi untuk selaput lendir, tetapi bisa ke seluruh organ manusia. Nah, sehingga virus ini juga disebut great imitator. Great imitator artinya banyak dia seperti artinya mengumpat, ya, tapi bisa muncul gejala-gejala yang sangat hebat. Nah, dan virus ini kemudian berkembang, bertumbuh, dan akibatnya daya tubuh kita dari sel-sel dari daya tubuh, misalnya limfosit T, B, yang sebagai tentara dari badan kita merusak virus ini. Akibat rusak virus ini, sehingga muncul satu bahan kimia yang biasanya kalau ada pencegahan untuk memenangkan virus atau bakteri, sehingga timbul satu enzim yang kita sebut namanya sitokin. Nah, sebenarnya virus itu sendiri menyerang manusia dan muncul gejala. Kadang-kadang kalau gejala itu manusia masih tetap bisa pertahankan dengan baik, tidak reaksi hebat, tidak apa-apa. Tetapi kadang-kadang virus ini merusak dengan banyak sel daya tahan kita, sehingga muncul namanya semacam enzim sitokin. Nah, enzim sitokin itulah yang menjadi badai untuk merusak semua organ manusia, khususnya di paru-paru. Dia akan timbul bentuk emboli, timbul seperti pembuluh darah kesumbat, ya, jadi kental, dan akibatnya semua organ kita rusak. Dan kalau kena paru-paru, ya memang pertama kali dia kena jadi emboli paru-paru, jadi sehingga orang itu sesak napas, tidak bisa napas. Akibat tidak bisa napas, oksigen itu turun begitu hebat, sehingga seluruh organnya juga ikut rusak. Ya. Nah, itu dari gejala ringan, kalau tidak diobatin waktu itu dengan baik, kemudian dia akan masuk ke keadaan darurat gawat, ya, sehingga organ-organ yang sudah kena rusak tidak bisa dikembalikan hingga muncul kematian. Nah, yang kita khawatirkan sampai saat ini, semua seluruh dunia ini yang dikhawatirkan itu yang kita sebut badai sitokin, yaitu reaksi terhadap virus itu oleh badan kita, sehingga muncul enzim yang merusak organ kita sendiri. Ya, sebenarnya enzim itu diproduksi oleh badan kita sendiri, tetapi dia merusak badan kita sendiri, organ sendiri. Itu yang merupakan sampai saat ini kenapa ilmu kedokteran masih belum ada satu obat yang jitu bagaimana untuk mengatasi. Memang sebelumnya dulu dianggap akibat badai sitokin dengan cara memberikan obat-obat anti reaksi seperti obat-obat anti
itu apa? Reaksi alergi, modelnya steroid, dan pernah juga dipakai segala kloroquine. Ternyata semua tidak membuat efektif. Ya. Sampai saat ini maka belum ada obat khusus yang bisa mengobati. Obat virus yang diproduksi, yang dikatakan semua dari macam-macam obat yang dihasilkan hingga saat ini hanya sementara mengatakan hasil itu menurut perusahaan obat atau menurut rumah sakit yang meneliti. Tetapi sampai saat ini belum ada satu obat yang betul-betul dinyatakan berhasil dengan baik. Karena virus ini, dia akan bermutasi, berubah. Dari permulaan bisa dari bentuk alfa tipenya, kemudian beta, kemudian dia jadi gamma, delta. Nah, waktu muncul delta, itu begitu ganasnya virus ini, sehingga itulah yang menjadi gelombang ketiga, banyak yang meninggal oleh karena delta ini. Tapi setelah delta muncul Omicron, ya, sebagai turunan dari virus mutasi ini. Nah, Omicron tidak begitu ganas, tetapi daya penularannya lebih hebat daripada delta. Sehingga ya jumlah orang yang kena pada masa-masa itu bisa begitu global, sehingga yang kena juga begitu hebat. Maka untuk kemudian di Tiongkok ya muncul lagi setelah Omicron, ada lagi turunannya, bentuk dari DE, BB2 dan macam-macam tipe. Hingga saat ini kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Begitu dinamisnya. Dan setelah kita tahu bahwa virus ini berubah begitu cepat, maka tetap harus siap-siap supaya penularan virus ini tidak ditular secara manusia ke manusia, ya tetap dengan pencegahan. Kalau di Indonesia dilakukan 6M. Ya. Jadi kita semua tahu 6M itu apa. Nah, kerumunan itu salah satu penyebab. Kita lihat aja pada masa waktu gelombang 3 belum muncul. Nah, oleh karena ada hari-hari besar, orang-orang kerumun muncul lagi. Ya. Nah, kita nggak tahu. Ini sekarang lagi hari liburan besar. Nah, orang pada bebas ya kerumunan. Kemungkinan juga ya akan muncul yang itulah yang merupakan perhatian dari pemerintah supaya tetap melakukan ya persiapan pengendaliannya itu. Nah, untuk melacak virus ini ya kita tahu gejalanya sudah jelas tadi, panas, sesak, batuk, kemudian gejalanya berubah lain. Sakit tenggorok, bahkan bisa mencret, bisa muntah. Ya. Jadi dia tidak seperti penyakit biasa, bentuknya kalau flu ya, batuk pilek itu, sakit tenggorok ya, pegel badan dan sakit kepala. Nah, itu semua gejala-gejala bentuk kayak flu. Tetapi untuk penyakit pandemi COVID-19 ini, dia bisa berubah banyak. Maka disebut grade imitasi. Dan untuk melacak dia, biasanya dilakukan dengan sistem ya permulaan dengan rapid test. Ya. Rapid test itu adalah tes antibody dari reaksi tubuh setelah virus masuk. Biasanya antara 7 sampai 14 hari baru bisa positif. Ya, kita sebut reaktif. Nah, hari kedua sampai ke-7 kadang-kadang
non-reaktif. Maka rapid test itu ya bisa lacak kalau sudah lewat 7 hari sampai 14 hari, ya, baru bisa muncul reaktif. Oleh karena itu rapid test pada permulaan waktu itu ramai semua, ya, negara pakai rapid test. Tetapi hingga saat ini rapid test ini ditinggalkan karena kalau sudah 7 hari 14 berarti orang itu sudah kena, ya. Dia daya tahan tubuh mulai muncul antibodi baru bisa kelacak. Kemudian muncul tes lain yang disebut antigen swab. Antigen, ya. Antigen swab itu adalah untuk melacak protein yang ada dari tubuh dari virus itu. Karena kalau begitu virus masuk, protein dari itu bisa dilacak. Nah, itu antara 2 hari sampai 5 hari bisa kelacak. Ya. Nah, tetapi antigen swab ini, ya, antigen test ini tidak khas karena virus lain seperti virus influenza, virus SARS, virus MERS, virus flu burung itu juga bisa positif. Virus influenza lain juga bisa, ya. Jadi tidak khas. Maka itu kalau sudah dites antigennya positif, untuk menjelaskan betul-betul bahwa itu virusnya virus COVID, harus dilakukan RT-PCR. PCR itu artinya polimerase chain, ya, reaction. Itu untuk mengetes DNA virusnya, ya. Jadi khas. Jadi kalau itu positif, itu bisa menyatakan bahwa itu adalah COVID-19. Cuma tesnya ini masing-masing punya keunggulan. Kalau PCR nggak bisa langsung hari ini tes, hari ini, ya, berhasil dilaporkan, itu paling nggak bisa 2 hari. Ya. Nah, ambilnya memang dari tenggorok, dari nasofaring, hidung, ya, yang dalam, atau tenggorok. Itu PCR. Kalau antigen ya cukup di hidung juga bisa. Nah, kalau rapid test itu ambil dari darah, ya, karena dia cek antibody. Nah, jadi masing-masing tes sebenarnya ada keunggulan, tetapi banyak yang sudah ditinggalkan, misalnya rapid test. Rapid test itu hanya gunakan bagi pemerintah atau negara yang mencegah mengendali COVID. Itu supaya secara massal, ya, karena dia cepat. Langsung diambil, dites, langsung berhasil. Nah, swab antigen juga cepat, berapa jam, 2-3 jam bisa berhasil. Nah, tetapi tidak khas. Nah, maka ada sistem kalau sudah swab antigen positif, untuk yakin bahwa itu adalah COVID, maka dilakukan tes lagi PCR, RT-PCR. Itulah, ya. Jadi tes-tes yang dilacak untuk COVID-19 ini. Nah, sampai saat ini tidak ada satu metode yang jitu untuk pengobatan. Pengobatannya biasanya sifatnya simptomatik. Kalau ringan, ya, ringan, misalnya batuk, pilek, sakit tenggorok, nah, pegal, lemas, ya, tetapi orangnya masih bisa seperti jalan, masih bisa makan. Nah, itu cukup dilakukan isolasi, perawatan di rumah, minum obat, dan biasa simptomatik obat itu. Tidak perlu obat-obat virus, ya. Nah, obat virus itu sampai sekarang masih belum bisa menyatakan benar berhasil atau tidak. Kemudian kalau dia sedang, hati-hati, ya, jangan dia masuk ke tambah berat, gawat. Nah, kalau yang sudah sesak napas, biasanya sekarang kan orang tahu
pakai oksimeter untuk lacak. Kalau itu oksigennya turun, itu perlu dirawat. Inilah masalah-masalah COVID sampai saat ini masih belum bisa kita atasin, walaupun sementara sudah meredah. Ya, jadi sampai di sini saya membicarakan mengenai COVID-19, dan untuk hidup yang sehat, yang penting kita harus ya menjaga kondisi kesehatannya, ya. Jadi daya tahan tubuh. Nah, ada yang menganggap minum obat segala macam, ya, khususnya vitamin bisa mengatasi, belum bisa, ya. Jadi itu hanya untuk sebagian menahan saja. Halo, halo, halo. Ya, dokter, lanjut. Masih, ya. Jadi itulah mengenai COVID-19 ini, mungkin setelah ini ya bisa ditanyakan ya kira-kira apa. Nah, di sini ada segambaran yang disebut protein E, protein. Nah, itulah yang dilacak melalui satu-satunya ya vaksin yang dibikin. Jadi setiap negara vaksinnya bikinnya beda. Ada yang ambil protein E, protein ini, sehingga daya tahannya untuk melawannya hanya itu. Tetapi ternyata ini banyak berubah, ya. Sampai saat ini tidak ada vaksin yang betul-betul bisa khusus untuk semua virus COVID-19. Nah, jadi banyak yang tanya, ya. Vaksin apa yang terbaik? Tidak ada yang terbaik, semua sama, ya, karena masing-masing punya keunggulan. Itu saja. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau tanya, silakan, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih terlebih dulu kepada Pak Dokter yang sudah memberikan materi kepada kita, ya, diawali bagaimana sejarah singkat, lalu penyebaran dan juga apa terjadi di negara kita, dan bagaimana cara penyembuhannya, ya, dan perawatan melalui vaksin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan materi ini. Jikalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh di chat atau boleh silakan langsung Bapak Ibu. Jikalau ada pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu, langsung saja. Silakan buka mic dan langsung bertanya Bapak Ibu. Monggo. Ada dari Saudara Yohanes Yatim, Ibu Ervina, Ibu Sucun, Ibu Marleni, Pak Martin, Saudari Lili, ya, Olivia, oh ini semua, ya, Pak Beni, Bu Ristama, Ko Hadi. Jikalau ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu ya Pak Dokter, ya, ada yang mau tanya, Ya. saya sedikit saja Pak Dokter. Ya. Nah, kita mengetahui Pak Dokter, ya, tadi sudah mengatakan bahwa pandemik ini sepertinya belum berakhir, gitu Pak Dokter, ya. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana pemerintah, ya, sepertinya ya sudah melonggarkan banyak aktivitas maupun kegiatan, secara khusus di bulan ini mudik diperbolehkan, gereja sudah mulai dibuka, begitu ya. Nah, saya mau menanyakan bagaimana pandangan Pak Dokter tentang hal ini, Pak Dokter. Pandemik belum berakhir, tetapi banyak aktivitas dan kegiatan sudah mulai dibuka dan sudah mulai dilonggarkan. Dan bagaimana kita, ya,
mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya tetap kita dalam keadaan sehat. Apakah kita harus diam aja di rumah, tidak usah pergi-pergi, Pak Dokter, ya, tidak usah kita bersilaturahmi di Lebaran ini di rumah aja kita, tidak usah ke mall dulu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pandangan Pak Dokter tentang situasi terkini ini bagaimana, Pak Dokter? Monggo. Ya, jadi sebenarnya COVID-19 ini itu berbahaya, ya. Tapi bukan oleh karena berbahaya ini kita jadi ketakutan, ya. Sampai iman juga hilang, ya. Memang nggak berani datang ke gereja, nggak ini. Nah, nggak semua orang itu bisa kena COVID, ya. Nggak semua. Kan tadi saya sudah bicarakan ada host, ada agent, ada lingkungan, ya. Nah, kalau hostnya daya tahannya selama ini dia cukup bagus, mempertahankan daya tahan tubuhnya baik, ya, walaupun ada agentnya ini, virus ini, ya. Nah, itu sudah kena juga belum tentu bisa kena, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga usahakan supaya ada pencegahannya yang baik, yaitu ya tetap masker dipakai, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya. Artinya kita kan nggak tahu di jumlah orangnya banyak berkerumun itu siapa yang kena, yang itu kan kita nggak tahu dan tidak mudah tahu juga, ya. Nah, ada yang baru sembuh, ada yang ini. Kalau yang biasa baru sembuh biasanya waktu permulaan itu 14 hari, ya, diisolasi dan harus dilacak dengan PCR 2 kali, negatif baru dianggap sembuh total. Tetapi sekarang sudah enggak. WHO juga tentukan bahwa asal sudah kena 10 hari diisolasi, orangnya sehat, itu dianggap daya tahannya sudah sembuh. Maka dilakukan dengan sistem vaksin, ya, vaksin 1, 2, dan juga vaksin booster, itu merupakan memberikan daya tahan juga, walaupun tidak 100%. Ya, itu kan sudah jelas, tidak 100%. Ya, 65%, tapi itu sudah memberikan daya tahan juga. Dengan ada kita pencegahan dengan ya 3M, ya 6M itu memang ada hari-hari tertentu, ya, kerumunan, ya. Tetapi karena biasa kerumunan, biasanya orang itu terlepas, tidak pakai masker, tidak ini, itu tidak boleh, tetap harus ya menjaga prokes kesehatan, ya. Kalau itu dijaga, tentu semua saling menjaga, tidak masalah. Nah, demikian juga misalnya Lebaran yang tadi disebut, ya, silaturahmi, silakan aja, ya. Tetapi masih tetap prokes kesehatannya dijaga. Nah, daya tahan tubuh kita sendiri juga dijaga. Daya tahan tubuh ya harus makanan bergizi, ya, ada olahraga, ya, makanan banyak yang vitamin, sayuran-sayuran, buah-buah, ya. Dengan kondisinya baik, jaga host kita, lingkungannya kita jaga, dan kemudian ya agentnya kita hindari, pasti nggak masalah. Ya. Itu yang harus tetap kita, walaupun disebut pandemi sudah mereda, tetapi kita tetap waspada. Ya, artinya ya kita tahu pernah ada maling, ya di rumahnya tetap dijaga dengan segala upaya, ya. Pakai CCTV, pakai apa, itu kan sama begitu. Jangan terlengah, artinya wah udah bebas. Jadi
anggap sepele. Itu aja. Baik, terima kasih dokter. Jadi kita simpulkan tetap harus waspada, dokter ya. Betul. Tetap Ya. harus waspada. Baik, Bapak Ibu yang dari rumah, monggo, Ko Hadi, Pak Beni, Bu Ristama, ya, Olivier atau semua di sini, Saudari Lili, Pak Martin, Ibu Marleni, Ibu Sucun, Ibu Elvina, Saudara Yohanes Yatim, atau Kope ini, monggo pada pertanyaan silakan langsung saja. Dok, mau tanya dok, Ya. kalau kita minum vitamin gitu, Ya. Saya pernah dengar dengar kabar gitu, katanya vitamin C gitu nggak boleh tiap hari makan gitu ya. Pernah dengar juga kalau kita minum vitamin C, maksudnya kalau setiap hari kita mau minum vitamin C, apa nggak boleh digabung sama vitamin D3 gitu. Saya dengar dengan info-info gitu. Memang kalau saya kan tiap hari minum vitamin C sama vitamin D3 gitu. Jadi kan teman pernah tanya, katanya vitamin C sama vitamin D nggak boleh digabung kalau kita, maksudnya kalau setiap hari mau minum gitu. Apa benar itu, dok? Ya, jadi itu mitos ya. Jadi vitamin C yang diminum nggak boleh dosis tinggi semua. Nah, memang ini celakanya orang saking takutnya, sehingga banyak yang menganggap minum vitamin D, vitamin C yang dosis tinggi. Satu hari 1000 miligram. Ya, itu keliwat banyak. Karena tubuh kita memerlukan vitamin C, satu hari tubuh kita paling 50 miligram. Ya, jadi per hari. Ya. Nah, kalau sampai 500 masih nggak masalah. Kalau lebih dari itu kadang-kadang dia menjadi efek samping, misalnya ganggu ma, karena vitamin C kan asam. Ya, bisa ganggu ma, malahan tadi nggak sakit jadi sakit. Nah, vitamin D jangan dosis tinggi. Jadi memang banyak dokter-dokter, banyak ahli-ahli kadang-kadang juga mengajar sesat. Ada yang kasih vitamin C 10.000, 100.000, ya, sampai suntik-suntik gitu. Ya, tidak ada gunanya, ya, karena secara teoritis, secara empirik di dunia ini vitamin C yang dibutuhkan 50 mg per hari. Tetapi ya kalau mau ditinggikan karena mungkin penyerapannya kurang bagus dan lain, itu 500 sudah lebih dari cukup. Kemudian vitamin D jangan liwat dari 1000, ya. Jadi ada yang sampai 5.000, 10.000. Nah, itu merusak ginjal kadang-kadang, ya. Karena apa? Itu terlalu tinggi, ya ginjal kerja berat, ya. Jadi tidak banyak fungsi. Itu yang kesimpulannya. Cukup boleh minum vitamin D3, ya, D3, ya. Yang dosis biasa di bawah 1000, ya. Dan vitamin C di bawah 500. Ya, sesudah makan. Mau dipisahkan tidak apa-apa, mau sama-sama tidak apa-apa, ya. Oh, ya oke. Makasih dokter. Karena vitamin D sama C itu beda. Vitamin D itu larut di lemak, ya. Vitamin C di air. Nah, you makan vitamin C dia kencing di kencingnya semua nanti. Sehari dia juga dia buang semua. Nggak bisa simpan, ya. Makasih dokter. Ya. Ya, bagaimana Saudara Yohanes? Kote? Cukup?
Cukup, Boksu. Ya, dapat saya simpulkan ya yang pasti tubuh memerlukan vitamin baik C, baik D, tetapi jangan berlebihan ya dokter ya. Ya, Karena kalau berlebihan pun sia-sia juga, dibuang juga semua ya melalui air seni. Itulah kenapa kalau kita makan vitamin, ada air seni kita jadi kuning sekali ya dokter ya. ya, memberatkan ginjal nanti, ya. Takutnya Mengganggu mah kita juga, ya. hmm, Jadi untuk itu ya sering banyak pasien saya datang, ya, dia kena COVID karena dengarnya atau belum kena COVID dia takut dengar ini makannya vitamin C-nya 1000, ya sehari bisa 2 kali, vitamin D 5000. Nah akibatnya mahnya ya dia muntah, enak, mual, nggak bisa makan. Ya, saya tanya dia, you minum vitamin nggak? Yang ya stop ya. Paling juga dikasih yang dosis biasa. Itu nggak apa-apa. Itu aja. ya baik. Terima kasih dokter. Ya, kuate setahu kita makan obat terus ya, apa maksudnya makan vitamin. Jadi keterangan dokter boleh dipertimbangkan ya untuk kesehatan. Takut kena COVID, tidak dapat COVID, nanti dapat mah, begitu dokter ya. Dapat Betul. ginjal, begitu ya. Hati-hati gitu ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lain lagi dari kita yang hadir hari ini? Pukul 2, kita sudah 1 jam, tadi kita mulai di pukul 19.20, kita akan akhiri Bapak Ibu di pukul 20.30. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Dari Kohadi, Kelili, Pak Beni, Bu Rizkama, monggo. Dari Pak Martin, Ibu Marleni, Ibu Sucun, Ibu Erlina. Nah, ada Pak Pendeta Cornelius ini. Kalau Pak Pendeta ada yang mau ditanyakan, monggo. Sudah cukup jelas, Boksu. Cuma kita berjuang sekali, ada gangguan sinyal di sini. Agak putus nyambung. Dilanjutkan aja, Boksu. Lanjutkan aja. Terima kasih. Baik. Ya. Memang itu. Ya, Ya, Bapak Ibu. kadang-kadang kalau rupanya di hampir semua sistem keyakinan. Pada awalnya kalau Mungkin dari saya, Boksu. Ya, silakan Dokter. Pak. Ya, pertanyaan saya seperti ini. Apa yang bisa membuat seorang itu bisa sampai 2 kali kena COVID? Karena ada pengalaman saya di teman satu kantor itu, dia sudah sembuh COVID, tapi masih kena juga gitu, dokter, untuk kedua kalinya gitu, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Kira-kira apa penyebabnya? Terima kasih. Jadi COVID tadi kan saya sebut dia bentuk mutasi dari tipe alfa jadi beta, beta gamma, gamma delta, delta omikron. Nah, jadi masing-masing virus beda. Nah, waktu orang itu kena, mungkin dia kenanya misalnya kena delta, ya. Nah, daya tahannya hanya untuk bisa delta virusnya. Kalau delta masuk nggak bisa karena dia ada daya tahan untuk delta. Tapi untuk omikron dia nggak bisa, nggak ada daya tahan masuk lagi, ya. Karena virus itu bentuk mutasi. Nah, oleh karena itu bisa kena bukan hanya sekali, 2-3 kali juga bisa, ya. Kalau kebetulan pada waktu masa-masa tipenya itu misalnya di tempat dia terjangkit tipenya lain. Misalnya sekarang jangkitnya bentuk alfa, ya, dia kena, dia sembuh. Nanti muncul jangkit yang tipe delta, dia bisa kena. Ini juga sama dengan demam berdarah. Demam berdarah 4 tipe. Tipe demam berdarah tipe 1 kena, nanti muncul yang tipe 3, bisa kena juga.
kecuali 4 you sudah kena, jadi baru bisa kebal ya. Maka untuk vaksin tidak ada yang bisa mengcover seluruhnya sampai saat ini. Semua vaksin, mau Sinovac, mau Pfizer, mau Moderna, ya, maupun semua vaksin yang diproduk sampai saat ini tidak ada yang bisa cover semua. Kira-kira gitu ya. Jadi karena dia ada mutasi. Jadi penyebabnya karena variannya pastinya tentunya berbeda ya dok, makanya bisa sampai kena gitu ya. Iya, jadi dia virusnya berubah ya, tipenya. Oke. Baik Pak Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi Pak Dokter, kalau orang yang sudah kena Omikron tidak akan bisa kena lagi Omikron, tetapi dia bisa kena Delta gitu dokter ya? Atau Delta atau Alpha atau ini ya. Ya kalau satu saat muncul yang itu lagi ya di tipe di situ ya. Kan virus ini kan banyak mutasi. Jadi maka muncul gelombang 3, gelombang ini ya semua karena ini perubahan mutasi itu. Ya. Baik Bapak Ibu, berarti kita selalu hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi sebagai penutup lah mungkin ya Pak Dokter ya tentang vaksin tadi dokter. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa vaksin yang pertama lah kita yang umum orang pakai adalah Sinovac begitu ya. Ya. Dan bagaimana Sinovac ini itu dipakai untuk semua varian, mau gamma, mau beta dia, mau alpha, mau delta, termasuk omikron juga. Nah, menurut dokter, bagaimana keefektifannya dokter? Apalagi nanti kalau ada varian yang baru begitu, tetap apakah Sinovac ini tetap efektif dokter? Ya, sampai saat ini dianggap itu efektif vaksin itu hanya 65%. Ya. Jadi mungkin dia ambilnya tadi kan virusnya udah dilihat ada protein E, protein ini, protein itu. Nah, waktu dia bikinnya ambil untuk dibikinnya khususnya vaksin itu di bentuknya E. Ya. Nanti kalau yang protein lain dia tidak akan efektif kalau virusnya ya. Jadi maka sampai saat ini tidak ada vaksin yang bisa mengcover semua ya. Masing-masing perusahaan karena politik dan bisnis mereka mengklaim dia punya bagus. Ya. Nah, sampai saat ini tidak ada yang betul-betul benar-benar bagus. Berarti dokter, kalau vaksin itu tidak begitu efektif, apakah masih perlu divaksin semua orang dokter? Ya. Jadi tadi udah disebut 65% memberikan daya tahan. Ya, itu sudah kan menguntungkan. Kalau kamu tidak vaksin, berarti kan tidak ada daya tahan untuk 65%. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah karena untuk mengendali ya COVID ini, karena COVID ini tidak hanya mengganggu, merusak ya persoalan kesehatan dari masyarakat, tetapi perekonomian ya semua faktor kena, sehingga ya pemerintah harus dilakukan dengan upaya yang seefektif mungkin. Jadi dengan melakukan vaksin walaupun 65% ya, dan kemudian diadakan peraturan hukum ya. Kalau tidak vaksin, tidak boleh pergi kemana-mana, kecuali sudah vaksin. Ya, nah itu kita ya turun aja, karena anggap aja vaksin itu sebagai KTP.
Kamu nggak ada KTP, nggak bisa kemana-mana, naik kapal terbang, beli tiket, nggak bisa. Jadi lakukan aja vaksin, bahkan booster ya ikut aja, ya, supaya kamu dapat ya identitas. Ya. Itu Ya, sebenarnya tiket seolah dokter ya. identitas. Hah? Ya. Jadi kamu mau ke luar negeri juga ditanyakan sudah vaksin belum, booster belum, ya. Maka ada peduli lindung, ya. Itu untuk melacak. Ke mall aja nggak boleh kalau nggak vaksin. Nah, pemerintah memang dia lakukan ini ya terpaksa, ya. Tidak ada jalan lain yang efektif. Dianggap itu efektif. Itu aja. Ya. Jadi tujuannya memang untuk menekan gitu dokter ya, supaya tidak semakin meluas. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi sebelum kita mengambil kesimpulan Bapak Ibu? Wah, baik, sepertinya kita sudah mendapatkan materi yang cukup ya Bapak Ibu. Jadi yang dapat saya simpulkan Bapak Ibu, hidup sehat di masa pandemi tanda kutip lah ya, walaupun pandemik ini tidak tahu sampai kapan di akhir masa pandemik ini, tetap Bapak Ibu kita tetap menerapkan hidup 6M tadi ya dokter ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas ya, menjauhi kerumunan, tetap kita lakukan Bapak Ibu, itu hal yang harus kita lakukan. Dan yang kedua Bapak Ibu tetap menjaga kondisi kesehatan, makan yang cukup, olahraga, yang mungkin beban pikiran tidak terlalu membebani kita, ya. Dan silakan Bapak Ibu untuk kita divaksin, ya. Yang booster lakukan booster. Yang paling penting adalah Bapak Ibu bagaimana kita boleh tetap berdoa ya supaya Tuhan yang boleh melindungi dan juga menjauhkan dari hal yang kurang baik dari diri kita. Apakah dokter ada yang masih mau ditambahkan dokter sebagai penutup? Ya, sebagai penutup ya kita tetap ya turut apa anjuran pemerintah ya. Misalnya yang 3M ya, terus prokes dan juga kita menjaga kesehatannya ya, stamina. Yang penting hati tetap beriman kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan tidak izinkan juga tidak mungkin kita sakit. Ya, dokter, ya saya membaca beberapa saksian begini dokter, yang tentang iman tadi dokter ya, yang divaksin aja bisa kena, tapi yang nggak divaksin nggak kena katanya begitu ya. Jadi inilah ya, bukan berarti kita menomorduakan, tapi itulah perlindungan Tuhan bagi orang percaya ya dokter ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Dokter Hosea yang sudah memberikan materi dan juga tips kepada kita Bapak Ibu untuk kita tetap hidup sehat ya di masa pandemik ya, pandemik maupun di akhir pandemik atau apapun itu ya, selama hidup ini ya tetap kita hidup sehat dalam keseharian kita ya, baik secara jasmani maupun rohani kita. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, Tuhan berkati pelayanan Pak Dokter. Ya, kita akan berdoa ya untuk sebagai penutup seminar kita ini. Ya, saya meminta kepada Ibu Ristama untuk boleh menutup doa kita dalam seminar ini. Silakan Bu Ristama. Ya, Bokso. Makasih Pak Dokter buat berkat pengetahuannya. Tuhan berkati Pak Dokter selalu dan sehat selalu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh disegarkan dan ditambahkan wawasan pengetahuan untuk menjaga pola hidup sehat. Secara khusus, kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan, sekalipun pemerintah sudah mulai melonggarkan oleh karena situasi perekonomian, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kami boleh menjaga diri kami dan menjaga sekitar kami tetap melakukan protokol kesehatan sehingga kami tidak menjadi sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dan melakukan sosialisasi. Secara khusus Tuhan kami bersyukur untuk Dr. Hosea yang sudah Tuhan pakai di masa usia yang indah, di masa usia yang sudah banyak, Tuhan masih tetap percayakan untuk boleh melayani setiap anak-anak Tuhan, memberikan Tuhan bantuan bahkan juga pengetahuan bagi kami yang sangat terbatas ini. Tuhanlah yang memberkati Dr. Hosea di dalam kehidupannya dan di dalam pelayanan masyarakat sebagai seorang dokter. Tuhan tambahkan terus hikmat dan juga wibawa serta Tuhan memakai dengan memberikan kuasa sehingga setiap orang yang dijamah, dipegang, diobati boleh mendapatkan kesembuhan oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarga, anak cucu dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, kita akan mengambil dokumentasi ya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kamera. Silakan Bapak Ibu. Ya. Vincent Siagian. Saya pakai ini, pakai handphone ya, Boksu. Oh ya, silakan. Ya, oke, Mas Rio, silakan. Ko Hadi, boleh? Oke, Bapak Ibu, kita akan ambil. Hanya ada Pak Martin pakai HP atau pakai ini, Pak? Masih di mute, Pak. Oke Pak, saya aja Pak. Ya, baik. Oke. 1, 2, 3. Nah ini ada Ibu Yeti baru bergabung, mungkin mau foto. Oke, sekali lagi. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke Pak. Oke. Bapak Ibu. Ya. Oke, ini terima kasih. Ya, mungkin dari Koate sebagai majelis dalam komisi sosial boleh menyampaikan sepatah dua kata kepada Pak Dokter, monggo Koate. Ya. Terima kasih Dr. Hosea hari ini sudah membantu kami memberikan materi yang begitu bagus untuk kami. Tuhan Yesus berkati segala pelayanan Dr. Hosea juga keluarga. Terima kasih ya Dokter. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu, secara khusus kepada Pak Dokter sama Koate jangan keluar dulu ya, kita ada yang mau kita sampaikan kepada Pak Dokter. Nah, silakan Bapak Ibu, jikalau sudah selesai, belum selesai ya. Jikalau mau duluan keluar, monggo. Saya ingatkan Bapak Ibu, minggu depan tetap kita mengadakan kelas meeting kita ya pukul 7 malam hari Kamis. Jadi nanti akan di follow up oleh masing-masing ketua kelas meeting kita. Oke Bapak Ibu, Tuhan berkati kita, silakan kita boleh leave dari